selamat pagi. Puji Tuhan, Cici yakin kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan terutama terus diberkati oleh Tuhan. Oke, semua sudah siap untuk memuji Tuhan, bukan? Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersatu teduh. Mari kita bersatu teduh. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita dapat kembali lagi beribadah. Perkenalkan, saya Cilea dan Ci Esther. Kami dari Pospasuta. Kami yang akan memimpin dan menyertai kalian untuk menyanyikan puji-pujian Natal. Dan kita akan menyanyikannya dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, mari kita nyanyikan lagu yang pertama dengan bersukacita dan bersemangat, karena judulnya adalah Kesukaan Bagi Dunia. Adik-adik boleh sambil berdiri dan bertepuk tangan. Yakin semua memiliki jiwa yang bersukacita pada saat menyanyi lagu Natal. Oke, walaupun kita hanya beribadah di rumah, ibadah online, tidak bisa ke gereja, tapi kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita tetap bisa menikmati ibadah Natal bersama-sama. Mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji Tuhan. Di hari yang sebentar lagi Natal akan tiba, kami berterima kasih Tuhan pimpin agar setiap pujian kami nyanyikan dengan sukacita dan bersemangat. Pakailah lidah kami Tuhan untuk selalu memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita tahu bahwa Kristus sudah datang ke dunia sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita memiliki tugas, yaitu untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum menerima Kristus. Adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Hai, Siarkan di Gunung. Boleh pakai gerakannya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di
the hills and everywhere. Go, telling on the mountain when Jesus Christ is born. Go, telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go, telling on the mountain that Jesus Christ is born. When shepherds go, they're watching, or silence blocked by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. I go, telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go, telling on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyanganmu dipersembahkannya. Akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Kita di tahun ini bisa membawa jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Kristus boleh mengenal Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu O Malam Kudus dan O Holy Night. Malam kudus, bintang-bintang bercahaya. Malam ini Yesusku lahirlah. Manusia binasa dalam dosa, terselamatlah karena Kristus datang. Yang susah penat bersukacita
Selamat pagi untuk kita semua, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semua kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kayaknya kalian juga lagi bersuka cita sekali nih. Apalagi kita hari ini memasuki minggu yang kedua, ya kan? Di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, alangkah jauh lebih baik kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, karena Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami bisa datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh mengerti setiap firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, kalian boleh membacanya di rumah kalian masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah menyimak. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menyimak itu adalah memperhatikan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Dan untuk menyimak ataupun memperhatikan ataupun mendengarkan apa yang orang lain sampaikan kepada kita, itu sangat sulit kita lakukan. Kenapa kita sulit untuk memperhatikan dan menyimak apa yang orang lain sampaikan? Karena menurut kita, apakah yang disampaikan itu penting bagi kita? Apakah yang disampaikan itu bertujuan untuk kita? Atau apakah yang disampaikan itu hanya sebuah bercanda? Atau itu sesuatu hal yang mungkin sekilas saja dia sampaikan kepada kita, sehingga kita merasa tidak perlu untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Untuk memperhatikan dan mendengarkan, bahkan menyimak apa yang disampaikan orang lain, membutuhkan kepekaan dalam diri kita sendiri. Anak-anak kasih Tuhan, mana nih yang sering kali kita lakukan? Kita lebih cepat untuk berbicara atau kita lebih cepat untuk mendengar? Nah, seringkali kita lebih cepat untuk berbicara daripada mendengar. Padahal yang sebaiknya harus kita lakukan adalah lambat untuk berbicara, namun cepat untuk mendengar. Ya, itu yang harusnya kita lakukan gitu. Karena kita diberikan mulut oleh Tuhan itu 1. Kemudian kita diberikan telinga itu 2. Artinya kita harus lambat untuk berbicara dan kita lebih cepat untuk mendengar. Ketika kita menyimak dengan baik,
maka kita bisa melihat dan kita bisa mempertimbangkan mana yang harus kita lakukan. Dan ketika kita menyimak dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita juga akan bertindak dengan sangat tepat. Anak-anak kasih Tuhan, seperti kisah yang sudah kita baca dalam ayat firman Tuhan hari ini, Maria mendapatkan kabar yang begitu sukacita. Meskipun awalnya dia merasa bahwa itu tidak mungkin, tetapi kita melihat bahwa ketika malaikat Tuhan menghampiri Maria dan mengatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Itu menunjukkan bahwa malaikat Tuhan akan menyampaikan sesuatu kepada Maria. Dan saat itu malaikat Tuhan menyampaikan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan kemudian ia akan menamai dia Yesus. Maria saat itu berstatus sedang bertunangan bersama dengan Yusuf. Artinya dia belum resmi untuk menikah. Ketika dia mendapatkan kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung, mungkin secara manusia dia kaget. Dia akan mengandung tetapi dia belum bersuami. Kita sebagai manusia pun juga berpikir demikian. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Orang yang belum bersuami tetapi dia sudah akan mengandung. Bagaimana nanti orang lain menilai kita? Dan itu pun yang dipikirkan oleh Maria pada saat itu. Tetapi Maria mencoba untuk menyimak. Maria mencoba untuk memperhatikan apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepada Maria. Kemudian malaikat Tuhan itu mencoba untuk menyampaikan, menjelaskan bahwa anak yang akan dikandung daripada Maria itu adalah buah daripada Roh Kudus. Artinya, Maria adalah orang yang dipercayakan oleh Allah untuk bisa mengandung seorang juru selamat yang akan ia namai Yesus. Dan itu adalah sebuah sukacita besar bagi Maria ketika Maria menjadi salah satu orang yang dipercayakan untuk bisa menjalankan misi daripada Allah itu sendiri. Anak-anak kasih Tuhan, respon Maria yang perlu kita contoh. Dia sama sekali tidak cepat untuk berkata-kata ataupun protes terhadap malaikat Tuhan ketika malaikat Tuhan menyampaikan bahwa ia akan mengandung. Tetapi ia dengan teliti, ia dengan sabar memperhatikan dan menyimak apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh malaikat Tuhan tersebut. Banyak orang menjadi marah dan cepat berkata-kata karena dia tidak sabar untuk bisa mendengarkan. Banyak orang cepat untuk protes dan memikirkan hal-hal yang negatif karena kebanyakan orang tidak mau untuk menyimak dan mendengarkan dengan baik dan sampai selesai. Apakah kita juga sama seperti itu? Kita lebih cepat untuk berkata-kata, tetapi lambat untuk mendengar. Tuhan menginginkan kita supaya kita lebih cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ada seorang anak yang tengah menjalani sekolah secara online, dan saat ini pun kalian juga rasakan bersama. Kalian sekolah secara online, ibadah secara online, dan saat dia tengah menjalani pembelajaran secara online, dia sedang mendengarkan sang guru untuk menerangkan materi dari apa yang saat itu dia sedang pelajari. Tetapi di saat dia mendengarkan sang guru menjelaskan materi tersebut, ternyata anak tersebut juga sedang bermain games. Jadi dia mempunyai dua fokus. Yang pertama dia mendengarkan sang guru sedang menerangkan, yang kedua dia fokus untuk bermain games. Nah, saat sang guru sedang menjelaskan beberapa hal mengenai materi tersebut, ternyata sang anak tersebut pun tidak mendengarkan dengan sangat baik karena dia fokus juga untuk bermain games. Saat sang guru berkata bahwa murid-murid harus mengerjakan soal halaman 100, anak tersebut masih tetap untuk bermain games. Sehingga pada suatu ketika saat due date-nya, artinya soal tersebut, jawaban tersebut harus dikumpulkan pada saat itu juga, akhirnya dia kebingungan. Tanpa berpikir panjang,
anak tersebut pun mengerjakan soal dari apa yang dia dengar. Dan ternyata yang dia dengar adalah halaman 200. Dia mengerjakan dengan sangat antusias karena dia berpikir yang harus dikerjakan adalah halaman 200. Ketika dia mengerjakan dan mengumpulkan tugas tersebut, sang guru pun kaget. Ternyata apa yang dia perintahkan tidak didengarkan dengan baik oleh anak tersebut. Dan akhirnya anak tersebut pun mendapatkan teguran dan mendapatkan nilai 0 dari apa yang dia kerjakan. Anak ini kasih Tuhan, pernah nggak sih kalian seperti itu? Guru lagi menerangkan, lagi menjelaskan, ternyata kalian asik sendiri. Sehingga kalian tidak mendengarkan apa yang sebenarnya guru tersebut perintahkan. Dan akibatnya, kalian tidak mendapatkan nilai yang baik dari apa yang kalian kerjakan. Nah, begitu juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Seringkali fokus kita itu terbagi. Kita memikirkan banyak hal, sehingga kita tidak mendengarkan dengan baik isi daripada firman Tuhan itu. Setiap pagi kita renungan, kemudian mungkin di sekolah kalian juga renungan, atau ketika mau tidur kalian juga renungan bersama keluarga, atau renungan secara pribadi. Artinya kita banyak mendengarkan firman Tuhan melalui kita membaca Alkitab, melalui kita mendengar dari YouTube, atau melalui kita mendengarkan dari para hamba Tuhan yang mencoba untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita. Artinya, kita banyak mendengarkan suara Tuhan dari berbagai cara. Tetapi apakah kita mau untuk mendengarkan suara Tuhan itu? Apakah kita membuka telinga kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan itu dan kemudian kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari? Karena seringkali kita lebih cuek. Seringkali kita mendengarkan hal-hal yang lain dibandingkan kita harus fokus dan mendengarkan firman Tuhan dan kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu. Sekarang gini deh, ketika kita lagi berbicara sama orang, terus orang tersebut tidak fokus dan tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Gimana sih rasanya? Gak enak kan? Ya, gak enak. Karena kita dicuekin. Orang lain itu nggak mau mendengarkan apa yang mau kita sampaikan. Dan itu sangat menyakitkan buat kita. Padahal kita niatnya baik nih, mau menyampaikan sesuatu hal yang baik buat orang lain. Misalnya kita mau menasehati, kita mau menegur, atau bahkan kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang kita mau beritakan, orang yang mau kita sampaikan ternyata menutup telinganya dan pura-pura untuk tidak mendengarkan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu untuk menyampaikan firman itu kepada kita. Melalui hamba Tuhan, melalui orang-orang terdekat kita, melalui orang tua, bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita tidak mau mendengarkan. Seringkali kita menutup telinga kita menutup hati kita, sehingga kita tidak tahu sebenarnya maksud Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Nah, anak-anak kasih Tuhan, mari kita belajar seperti Maria, yang lebih peka, yang mau mendengar lebih cepat, sehingga dia lambat untuk berkata-kata. Mari kita lebih peka lagi untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan terhadap diri kita. Ada banyak hal yang Tuhan pakai untuk bisa menyampaikan sesuatu hal itu dalam hidup kita. Dan pastinya apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang membuat kita itu jauh lebih baik di hadapan Tuhan dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita menutup telinga kita, jangan kita menutup hati kita, sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa. Mari mulai dari hari ini dan seterusnya, kita membuka telinga kita membuka hati kita, untuk kita lebih fokus kepada Tuhan, untuk kita lebih fokus untuk mendengarkan suara Tuhan, melalui apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan melalui berbagai cara apapun itu yang Tuhan rindu untuk sampaikan kepada kita semua. Minggu ini kita memasuki minggu yang kedua di bulan Desember. Artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita juga bisa mempersiapkan hati kita
kita membuka telinga kita membuka hati kita untuk kita bisa melihat dan juga lebih peka lagi apa yang Tuhan mau sampaikan terhadap diri kita melalui Natal di tahun ini. Apakah Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan? Apakah Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain? Atau apakah Tuhan mau kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita? Mari kita belajar untuk lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Mari kita belajar untuk lebih fokus lagi terhadap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan kita hari ini bisa mengajari kita untuk lebih fokus dan lebih peka terhadap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, seperti Maria yang cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berbicara, sehingga apa yang ia dengar bisa menentukan apa yang ia mau lakukan dalam kehidupannya. Dan sama seperti kita, ketika kita cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata, kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang pastinya itu tetap mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang terus mengajari kami, untuk kami bisa membuka telinga kami, untuk kami bisa membuka hati kami, untuk kami bisa fokus mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk kami bisa menjadi alat Tuhan seperti Maria yang Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu, untuk mewujudkan misi-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menjadi pendengar yang setia. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menjadi alat-Mu untuk bisa mengabarkan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menyambut hari kelahiran-Mu dengan tetap fokus dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap mempermuliakan nama Tuhan melalui pujian dan juga pengagungan kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong mama papa ya. Atau dikumpulkan di amplop seperti minggu-minggu sebelumnya. Kalau sudah bisa datang ke gereja, bisa diserahkan kepada guru masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Selamat-selamat datang. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Carikan anak-anak yang di palungannya. Salam-salam. Orang Majus datang turut bintangnya,
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk doa persembahan dan juga doa penutup. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang bisa kami persembahkan padamu hari ini. Kiranya persembahan ini menjadi satu pengingat betapa Tuhan sudah memberkati kami dengan begitu limpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristus Ketapang, yang terus-menerus mempersiapkan ibadah online. Tuhan pimpin dengan segala macam persiapannya yang begitu rumit, yang begitu panjang. Tuhan pimpin untuk guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan firman. Tuhan juga pimpin mereka, para tim editing, audio visual, agar kami bisa menikmati firman-Mu di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan mereka kesehatan serta hikmat. Kiranya Tuhanlah yang terus menyertai mereka. Puji syukur untuk gereja-Mu Tuhan, untuk gereja Kristus Ketapang, kiranya dapat menjadi berkat melalui siaran online. Kiranya semakin banyak jiwa-jiwa yang belum pernah ke gereja boleh mendengar firman Tuhan dan menerima Kristus. Puji syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari anak-anak kita saat teduh. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.